Bang, berarti memperjelas saja ya Bang, kalau seandainya Ahmad Zuni dipindahkan ke Nusa Kambangan, berarti Abang tidak setuju ya Bang? Oh, sangat keberatan. Alasannya? Tadi gue bilang, saya ulang alasannya ya. Karena yang melatar belakangi Amarzoni ada di dalam hutan Delantau Lapas ini karena dia adalah pengguna aktif atau korban daripada peredaran narkotika di Indonesia. Yang akhirnya karena dia ada di sana, terjadilah hal yang sekarang ini divonis sebagai pengedar. Nah, maksud saya itu loh yang menjadikan alasan saya kenapa merasa berlebihan kalau dikirim ke sana. Dan itu yang menurut saya sangat sangat berlebihan lah sikap itu. Baiknya ditinjau kembali atau dievaluasi kembali untuk agar Merzoni tidak mesti dikirim ke sana. Berarti secara nggak langsung ini kan berarti ada salah penerapan hukum dengan paradigma yang dipakai penegak hukum yang memvonis Ahmad Joni ini paradigma hukum pidana dan hukum narkotika. Kalau bicara tentang salah penerapan paradigma dan sebagainya, tuntutannya polisi kan adalah tuntutan besar. Kalau tuntutannya ini kan sependek yang saya tahu pasal di 11435 tahun 2009. Artinya dia ditetapkan dari sebagai pengedar, sehingga kalau itu menyebut tuntutan kan ya memang ancaman maksimumnya kan 20 tahun gitu. Dan minimum 5 tahun kalau nggak salah dia saat itu. Jadi kalau di 10 tahun ya tidak tahu lebih sampai di situ. Tapi karena dikirim ke sana, ini yang saya bilang apa nggak berlebihan tuh. Itu latar belakangnya dia ada di situ awalnya hanya pecandu dan pembunuh, kemudian terlibat peredaran dan akhirnya divonis 7 tahun penjara ini dan dikirim ke misalnya Kambangan. Ini yang maksud saya. Jadi bukan bicara tentang penerapan, kalau penerapan itu ya namanya kita sepakat dengan nanti tidak pidana. Nah, untuk dari segi mental udah pasti amat jadi bikin tuh masih apalagi Nusa Kambangan itu ada penjara atau penjara. Ya karena stigma di masyarakat kita ini kan tentu tidak rahasia umum ya bahwa yang namanya penjara Nusa Kambangan itu adalah high security dan itu biasanya untuk pihak-pihak yang cukup punya potensi besar ya merugikan banyak pihak. Kalau ini kan saya kira tidak seheboh itu lah. Ya seperti penjara kelas kakap yang seperti ini. Tidak itu apa kemanusiaan ini loh ya yang namanya narkoba atau narkotika itu kan dia punya sifat ediktif ini. Jadi kalau dia sudah tergantungan terhadap itu, selama tidak ada upaya merehabilitasi dan mengembalikan lagi ke kesehatan medis dan lain sebagainya, dia mungkin saja kalau melihat dari sifatnya bisa membuat orang ketergantungan dan tidak tertutup kemungkinan tetap akan menggunakan itu selama tidak diobati. Berarti poinnya adalah untuk para pengguna ya, kena pecandu itu solusinya bukan dihukum tapi direhabilitasi. Wajib direhabilitasi bagi pengguna dan atau korban narkotika ini. Itu yang ngomong undang-undang. Kalau nggak suka sama kalimat ini, judicial review aja kali itu. Itu pasalnya ya Bang? Pasalnya wajib toh. Baca sendiri pasal 54. Aman? Pasal apa? Udah lama-lama. Oke. Nah, mendingan berdoa yang terbaik. Semalam dipindahin ya, baru tadi jam 7 pagi udah sampai. Iya, yang bisa dilakukan bener kata Pak Mu, sabar dan doa. Doa dan sabar. Sabar dan doa, udah itu aja. Kasihan semua gitu, pasti kasihan. Cuman kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bentar. Woi. Dikit banget sumpah ih. Iya. Iya.
Hmm. Baik. Ah, bajunya Maramot tapi belum launching, sabar ya. Sebentar lagi launching. Sabar. Iya betul Pak Mus, semangat pokoknya. Hmm. Aku lagi pengen, gak ada bakso ya. Pengen makan yang pedes-pedes karena sakit kepala. Halo? Hmm. Mm-mm. Oh iya iya. Mm. Hmm. Iya iya. Ntar ke rekening yang nggak ada m-banking aja. Jadi